Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan dapat juga melakukan segala pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini Tuhan akan selalu menyertai. Berkatilah kami Tuhan, dan tuntunlah kami untuk dapat menjalani hari ini dengan baik di dalam terang kasih Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 8 Juni 2024 tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ainasa natar surat hian, bahin poda dihitado ubahin natar surat. Asa marpakirimun hita, binahin ni habengiton, dohot pangapulon na dibagasan surati. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah slogan bagi bangsa ini ketika sedang melawan penjajah yang datang ke negeri kita. Para pejuang bangsa ini sangat yakin bahwasanya slogan ini adalah penyemangat bagi kita pada waktu itu. Kalimat ini memang menjadi semangat, motivasi, dan juga kekuatan untuk berjuang bersama melawan penjajahan di negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu ketika seluruh rakyat Indonesia bersatu, maka dengan mudah bangsa Indonesia dapat melawan penjajah yang datang menyerang pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak sepaham, tidak satu ide lagi, tidak seperjuangan lagi, maka begitu mudahnya lah penjajah menyerang dan masuk ke negeri kita ini. Saudara, ketika kita bersama-sama di dalam memikul beban, maka beban seberat apapun akan terasa menjadi ringan. Tetapi sebaliknya, walaupun beban itu tidak terlalu berat, tetapi jika yang memikulnya hanya seorang saja, pasti sangat melelahkan. Demikianlah yang terjadi pada jemaat di Roma ketika mereka bersatu hati, bersatu pikiran di dalam doa dan pengharapan. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan berjemaat akan membuat mereka tetap kuat. Saudara, tentu setiap jemaat mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai tujuan dan maksud yang tidak sama juga. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk tetap berpegang pada persatuan dan kesatuan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Roma 15 mulai dari ayat 1, kita dapat belajar bagaimana Paulus mengajarkan jemaat untuk hidup saling menopang, saling menolong, di mana golongan yang kuat yang mempunyai kemampuan yang lebih besar
harus mau menopang dan mendukung golongan jemaat atau masyarakat yang lebih lemah. Atau dapat kita katakan, yang kaya harus menolong yang miskin. Yang kuat, yang sehat harus menopang dan mendoakan serta mendukung, memberi semangat kepada mereka yang sedang sakit. Saling menolong dan menanggung beban, menepis keegoisan, sifat mau menang sendiri, dan mencari keuntungan diri. Semua harus saling memberikan yang terbaik untuk semua orang dan bersama-sama membangun kebaikan dan membangun persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk dapat menjadi pribadi yang seperti diharapkan Paulus, setiap orang harus benar-benar bertumbuh di dalam iman, dewasa di dalam pengharapan kepada Tuhan, agar mereka dapat membuka hati dan pikiran, memberikan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu mengasihi semua orang, memberikan tumpangan, memberikan pertolongan bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semakin dewasa iman seseorang, maka ia akan semakin dimampukan untuk menepis segala keinginan-keinginan pribadi, tetapi mengutamakan keutuhan persekutuan orang-orang yang percaya. Saudara, tentu renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap kuat, tetap penuh iman untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana yang tertulis di dalam renungan kita pada hari ini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa yang sudah ditetapkan Allah, itu adalah menjadi ketetapan yang akan terus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap teguh, untuk tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi persoalan pribadi kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk menolong orang lain, untuk memberikan yang terbaik bagi persekutuan kita. Karena apa? Karena dari sejak semula kita telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi alatnya, memberikan kebaikan, memberikan sukacita, dan menaruh kasih yang dari Allah kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu tidak semua kita hidupnya baik-baik saja, bukan? Semua kita pasti mengalami up and down, situasi kehidupan yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tidak semua kita yang bisa melakukan segala pekerjaan, segala perencanaan kita dengan mudah. Masih banyak tantangan, pergumulan yang harus kita lewati. Tetapi kita harus percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, janganlah kiranya oleh berbagai-bagai pergumulan, oleh berbagai-bagai kesulitan, kita meragukan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sudah menjanjikan, Yesus Kristus akan selalu menyertai kita di dalam Roh Kudus. Allah tidak pernah membiarkan kita. Roh Kudus akan selalu menuntun dan memelihara hidup kita sampai Maranatha tiba. Oleh sebab itu saudara, tetaplah teguh dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan, dan jadilah penopang dan memberikan keteguhan bagi banyak jiwa, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan dimenangkan di dalam Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari dan mampukanlah kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menaruh kasih kepada banyak orang. Dan biarlah di dalam iman pengharapan yang teguh, kami boleh menjadi kekuatan dan peneguh bagi banyak jiwa yang lemah. Sehingga setiap orang dimenangkan dan diselamatkan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.